Salam tangguh, salam kemanusiaan, salam kere hore. Kembali lagi di channel KRI Official. Selamat malam semua kepada rekan-rekan. Ini berada di gazebo BC Daleman Baki. Ya, kita berada di KRI Official untuk menanyakan anggota-anggota kita di komunitas kita. Nanti minta tolong untuk terutama di BC kita di Daleman sini. Kita perkenalkan dulu, mungkin dari sebelah kanan, monggo Bapak. Terima kasih. Nama saya Sunarno, tapi kalau di giat-giat relawan itu saya dipanggil Leo atau Pak Leo. Usia saya sudah alhamdulillah 50 tahun. Asli sini ya Pak? Saya asli Pajang, Solo. Pajang. Pajang. Cuma saat ini keluarga ada di wilayah Ungaran, tapi keseharian saya kerja proyek di Solo sini. Selanjutnya dengan Bapak siapa? Terima kasih Mas. Panggilan saya Papi. Papi apa itu? Itu nama. Itu nama. Pak Papi. Ada lagi pertanyaan? Usia 51. 51. Asal dari Sidoarjo, sekarang menetap di Klaten. Ya. Yang kaos oranye dengan Bapak Dwi. Untuk di relawan Pak Ponidi. Pak Ponidi. Ya, umur 51 tahun. Alamat Jetis Mbaki, Sawan Jetis Mbaki, Sukarjo. Ya. Terima Selanjutnya kasih. Bapak Agus untuk relawan Bapak Agus Jambul. Mantap. Nah, ini anggota kita itu terbilang satu senior, keduanya sesepuh kita, tapi semangatnya masih muda. Alhamdulillah. Kita mau menanyakan untuk dulu tahun berapa, kapan bergabung dengan KRI? Monggo Bapak Leo. Terima kasih ya. Dulu sebenarnya kita itu kan awal mulanya itu hanya relawan desa atau yang biasa jaga malam, kemudian giat-giat di desa ya, misalnya ada tetangga yang memerlukan bantuan, misalnya ada yang sakit mendadak di malam hari, kita mengantar ke rumah sakit, kemudian ada keperluan, artinya kalau di desa itu kesusahan warga itu kita ada giat-giat di situ, kita itu sering melakukan giat-giatnya di situ. Kemudian kita diperkenalkan dengan KRI atau Komunitas Relawan Independen, itu sekitar tahun, kalau saya sendiri sih sekitar tahun 2015-an itu. 2015 memang di situ saya melihatnya KRI itu Komunitas Relawan Independen, menurut saya itu cukup bagus organisasinya. Jadi di situ kita bisa mengeksplor untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lebih artinya lebih nasional. Karena di situ saya melihat kenapa saya tertarik bergabung dengan KRI atau Komunitas Relawan Independen, karena di situ juga tidak membatasi usia.
Ya. Saya dulu berpikir juga usia itu dibatasi. Saya melihatnya kan di situ banyak kegiatan ya. Ya. Ada kegiatan di sosial kemasyarakatan, penghijauan, kemudian rescue, kemudian pencarian pertolongan untuk kecelakaan air, kemudian kecelakaan laut, kecelakaan di gunung. Saya melihatnya berpikirnya dulu itu harus punya keahlian atau skill. Ternyata saya diperkenalkan di KRI, bergabung di KRI itu ternyata tidak. Karena KRI itu organisasi yang artinya menerima dari segala lini ya, segala golongan, latar belakang kerja apapun, kemudian tidak membatasi usia, yang penting sehat jasmani. Dan alhamdulillah sekarang walaupun saya usia sudah 50 tahun, saya masih bisa artinya mengabdi ya, mengabdi untuk menolong sesama ya, seperti itu sih. Karena ternyata KRI itu organisasinya menurut saya organisasi orang baik untuk berbuat baik. Ya. Semoga untuk ikut KRI berbuat baik itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Sekarang untuk Pak Papi, kenapa senang sekali di relawan? Ingatan Mas, suka di relawan itu juga pertama itu cari pahala, kedua rekan juga banyak. Ya. Gitu. Untuk relawan itu juga ada seninya. Iya. Sana sini sana, cuma untuk membantu sesama umat. Iya. Gitu Pak. Ya. Ya. Untuk Pak Depon, untuk kita menanyakan, sudah ikut berapa tahun dan di BCC ini anggotanya berapa Pak Depon? Kalau untuk lamanya tuh lupa karena sudah lama gitu ya, lupa. Kalau anggotanya itu sebenarnya banyak. Pertama Ya. papat. Untuk awal pertamanya itu 4 loro. Papat. Kita Saya, Pak Dimono, Pak Papi, Pak Mono, Kidang. Awal mulanya itu dengan KRI itu, di sini itu komunitas radio Gembredek Breaker. Ya gitu. Itu ya. Iya. Terus kenal sama Pak Untung, Pak Bedor. Oh, ya. Terus gabung itu. Tadi untuk tahunnya lamanya berapa lupa. Maklum sudah tua tapi tetap semangat muda. Sip. Ya. Sip. Ya, kita tidak memandang tua mudanya, tapi kita melihat semangatnya dan militannya membantu sesama. Ya. Ya, ini untuk kita kabar-kabar untuk tiap tahunnya itu kan di pos, terutama di Gagak sini itu sering mendirikan posko lebaran. Itu inisiatif sendiri atau ada yang ngajak atau itu ada dukungan dari Polsek gitu Pak Leo? Ya, baik. Jadi alhamdulillah pada setiap event Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri kita sudah hampir 8 kali ya, tiap Lebaran kita mendirikan yang namanya posko rescue arus mudik Lebaran. Jadi posko rescue arus mudik Lebaran. Kalau kita melihat biasanya pos atau pos mudik atau pos pam mudik di jalan raya itu kan gabungan dari instansi ya, ada TNI, Polri, Dishub, kemudian Dinkes dan lain-lain. Tapi kita di KRI itu menjadi pionir posko rescue arus mudik Lebaran itu menjadi pionir, jadi mandiri. Jadi posko yang dimana di situ kita mempunyai tugas-tugas yaitu terutama membantu para pemudik yang melaksanakan mudik mungkin dari kota-kota besar di seluruh Indonesia ke wilayah sekitar Solo Raya. Itu membantu pemudik banyak sekali
giat-giat kita pada saat jaga di pos rescue arus mudik itu, misalnya mobil mogok, ada sepeda motor ban bocor, kemudian kehabisan bahan bakar, kemudian menunjukkan alamat atau arah jalan, dan yang terpenting kita melakukan pertolongan kepada kejadian kecelakaan lalu lintas. Memang dalam tugasnya kita sinergi dengan beberapa rumah sakit di sekitar, kemudian juga sinergi dengan pihak kepolisian yaitu Polsek Mbaki di bawah Polresta Sukoharjo dan Polsek Wonosari di bawah Polresta Klaten, dan juga kita sinergi dengan masyarakat di sekitar. Jadi selain tugas-tugas untuk aktivitas arus mudik, kita juga siaga 24 jam untuk misalnya ada kebencanaan lain. Jadi seperti ada bencana alam, longsor, banjir, atau gempa, atau kita kan juga dekat dengan Gunung Merapi, kita juga siaga untuk kondisi Gunung Merapi saat ini. Kemudian kita juga siaga juga untuk mungkin ada nanti kecelakaan air, kemudian kebakaran dan lain sebagainya. Jadi di situ posko itu multifungsi. Demikian. Berarti secara posko itu kita ada dukungan dari beberapa pihak gitu ya. Ya baik. Jadi untuk pendirian posko itu alhamdulillah dari KRI kita sudah memiliki tendanya sendiri, kemudian peralatan sendiri. Nanti di situ juga ada kita didukung dari armadanya, ada kendaraan roda 2, kemudian kendaraan roda 4 sebagai patroli, dan juga ada kendaraan roda 4 juga nanti sebagai kendaraan evakuasi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, dan kemudian ada juga nanti kendaraan roda 4 sebagai kendaraan yang khusus untuk derek. Jadi nanti yang mogok biasanya kita bantu diperbaiki. Kalau memang mungkin kejadiannya malam, kita spare part tidak mencukupi, kita derek ke tempat aman dulu. Jadi seperti itu. Untuk bantuan-bantuan lain kita sifatnya mandiri, tapi kita tidak menutup kemungkinan juga kita monggo nanti juga bantuan dari masyarakat sekitar, biasanya bantuan yang bersifat untuk menunjang operasional dari masyarakat sekitar, dari donatur-donatur itu juga kita terima sih pada saat kita melaksanakan kegiatan pos pam rescue arus mudik Lebaran itu. Untuk pos rescue itu H-min H+ berapa? Untuk di tahun ini, di tahun 2022 kita mulainya yaitu di tanggal 28 April, jadi H-5 sampai H+4. Jadi di situ nanti kita melaksanakan kegiatannya 24 jam penuh, tapi kita bagi beberapa 3 shift ya. Satu shift nanti ada 8 personel di situ. Nanti di situ timnya lengkap, itu nanti ada tim medis, kemudian yang tim mekanik, kemudian tim rescue-nya. Jadi nanti 8 personel tiap shift itu diisi lengkap, yaitu shift pertama jam 7 pagi sampai jam 3 sore, kemudian shift kedua jam 3 sore sampai jam 11 malam, dan shift ketiga itu jam 11 malam sampai jam 7 pagi dan seterusnya. Jadi kita siaga penuh. Kebetulan saat ini prediksinya kita akan juga mengikuti anjuran dari pemerintah. Ya kita tetap nanti posko rescue-nya juga tetap menerapkan prokes, dan kita mengantisipasi adanya peningkatan arus mudik, karena kita sudah saat pandemi ini kan sudah 2 tahun tidak bisa mudik. Seperti itu. Wah, ini terdengar sangat nyaman, dan untuk semangatnya itu luar biasa. Untuk KRI
Makanya untuk KR itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ya, mudah-mudahan untuk KRI nanti tambah sukses, lancar, Amin. jaya. Amin. Amin. Ya. Terus untuk Papi, untuk giat yang menyenangkan itu apa untuk Papi? Untuk giat yang menyenangkan itu ada taruna angin pitung beliung, pohon tumbang-tumbang. Pohon tumbang. Iya. Ya. Ya. Untuk Pak Diagus, perlengkapan peralatan untuk khususnya di BC Gagak Biru ini sudah lengkap, Pak? Peralatan sudah. Ya. Pertanyaan terakhir buat Papi, bagaimana kesannya waktu mau berangkat ke Semeru? 1, izin sama keluarga. Kedua, di Semeru itu sekitar 7 hari. Itu dengan pekerjaan seperti apa? Ketiganya, pengalaman di Semeru seperti apa? Dan sepulang dari Semeru seperti apa? Tolong diceritakan semua. Ngaten Pak. Mau berangkat ke Semeru, niku lihat dari grup. Aku apa adanya ya. Dari grup yang ternyata yang buka di grup itu bukan saya, tapi Mami. Istri. Mami bilang, kok kamu nggak berangkat Pak? Jawab saya nggak punya sangu. Saya kayak kasih saya sangu berangkat sana. Aku yo minta kamu terima kasih, besok berangkat aku. Sip. Dukungannya. Alhamdulillah punya Mami nyangoni yo seneng. So kanca-kancaku nek pengen dadi bojo wis kaya aku ngene lho, nyangoni ngene lho. Perlu dicoba. Perlu ditiru. Akhirnya berangkat sama Pak Tum, 4 personil armada KR4, 4 personil. Berangkat itu setiap area berhenti ngopi. Iya. Ngopi wis genah itu ngopi. Nah, mendekati Semeru, istirahat sebentar, kondisikan Lampung Tengah. Iya. Sampai di tujuan sudah subuh esok. Iya. Nah, sudah besok baru dibikin kopi sama rekan-rekan yang di pos Lumajang. Iya. Itu kejadian Merapi erupsi lagi. Nah, itu agak panik karena apa? Saya belum pernah ke Semeru. Karena apa Semeru? Karena berita hal-hal itu cuma dilihat di TV, belum nyata di hal kenyataan loh. Iya. Gitu. Nah, aku ning kono kuwi masalah dadi terharu. Terharu. Ternyata KRI iki kok yo iso ngene-ngene ngono. Iya. Kompak kabeh ngono. Kancane endi serung enek iki celuk kabeh. Iya. Kesatuane ning kuwi tak seneng kuwi, Mas. Iya. Ngono. Nah, sampai sini udah terus mau berangkat Semeru juga itu harus izin sama pekerjaan saya tinggalkan. Ya. Ternyata saya minta bantuan rekan, gaweanku iso ngenteni ra sementara, aku arep lunga seminggu. Ternyata rekan saya bisa. Iya. Alhamdulillah ikut rekan mendukung ya. Mendukung. Mangkat Pak Di, masalah gawean tak urusane sih. Iya. Nah, ngono dadine aku tambah mantep lagi. Iya, sip. Dasare disangoni ya toh, mangkat ngono lho. Ngono. Iya. Nah, di sana 1 seminggu. Ning kono ya nyenengke. Ya nyenengke iki kegiatane akeh banget. Iya. Pengalaman yang Akeh mengharukan. banget. Katanya kok ada info motor ndak kuat itu terjadi jatuh itu, Pi. Ngaten, Mas. Apa tapi dari Pak Korlap itu impone iki dari desa mana saya lupa itu. Itu membutuhkan logistik sembako. Iya. Ternyata nyampe di survei selesai, terus saya kontak di pos, terus ngirim paketan itu kembali ke lokasi.
Medan itu KR4 nggak bisa, KR4. cuma KR2, Ah. trail-trail itu. Ya. Saya digoncengnya sama Bimase. Nah ternyata setelah melintas ke yang gantung itu, Iya. setelah itu nanjak, ternyata KR2 tidak mampu. Iya. Kuat. Akhirnya berdua keburuan sepeda niku ya jungkel naik sore. Kuwi tenan Mas. Kuwi akhirnya bisa terkondisi, bisa melanjutkan perjalanan lagi sampai tujuan. Iya. Sampai di sana Mas. Iya. Masya Allah, jawabe mriko kula nggih matur nuwun Mas, diparingi sembako. Ning jenengan nggih ajeng pripun? Ajeng masak napa ompreng pancen mboten ada. Nah, kula bingung le. Kontak Mbak ngabari ning bawah mle. Ya. Akhirnya ngirimi mriku mle. Mulai untuk peralatan masak. Mangsa, yes, wajan ya ompreng satu Iya. pilih ngoten lho. Dan terus akhirnya niku pun apung balik repos kembali. Terus selama di Lumajang itu berapa hari, Pi? Satu minggu. Satu minggu. Iya. 1 minggu pulang sampai sini pihak istri bagaimana? Marah atau ikut senang atau gimana, Pi? Istriku malah bangga. Malah bangga. Bangga. Contohnya gini aja, dari awal aja makanya saya sangoni kok. Oh iya. Ya mendukung kok. Iya. Wes mulai Pak, wes. Berarti ya ane kono ya ora apa, guru paling ya ngono kae kademen ngono tok. Oh iya. Ngono. Sip. Semangat berarti ya, Pi. Semangat. Walaupun tua itu belajar dan belajar. Betul sekali, Pi. Betul, ya. Dah, mungkin untuk ini terakhirnya terima kasih sekali kepada papinya. Ya, ini mungkin tambahan sedikit untuk Pak Dipon. Itu waktu di pengungsian katanya sampai membuatkan minuman untuk pengungsian, benar enggak, Pak? Benar. Sampai membuatkan minuman untuk pengungsi, juga membuatkan ngasih makanan, ngasih minuman apa yang ada yang dibutuhkan sama pengungsi. Oh iya. Terus apa itu ya? Untuk saya yang paling berkesan itu ya satu, melihat kejadian sebenarnya pada waktu bencana terjadi erupsi. Iya. Padahal itu erupsi kecil ya. Iya. Itu membayangkan, aduh koyong ini rasanya benar-benar sudah peteng. Iya. Itu abu sudah, itu untung tercampur sama hujan. Jadi tertolong. Iya, Nah, iya. itu. Terus yang kedua, yang paling berkesan lagi sampai sekarang itu masih ingat. Waktu tidur. Waktu tidur pripun? Waktu tidur sana sini sudah tidur semua. Lah dekat saya seperti dompeng. Wah, itu kan. Lah jadi saya nggak bisa tidur. Akhirnya itu saya bawa bantal, bawa karpet, pindah sebelah jalan, tidur sendiri. Tangi-tangi bangun itu sudah itu ya sampai teringat sampai sekarang. Iya. Ya syukur sampai sekarang kan masih sehat, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ya. Nuwun ya. Berarti anu ya, untuk pengalaman di bencana-bencana kan seperti itu. Ya. Punya rasa takut? Kalau takut enggak, Enggak. malah rasa bayangke mesake. Iya. Mesake wah. Rasane wong kena bencana ya kaya ngene kita. Nah, itu. Karo takut enggak. Iya. Itu. Ya, makanya hebatnya relawan itu khususnya KRI. Iya. Kalau orang lain ada bencana lari. Ya. Kalau KRI ada bencana kita cari. Kita cari. Kita membantu. Membantu. Itu bagusnya di situ. Terima kasih sekali untuk rekan-rekan. Mudah-mudahan semangat terus. Ini untuk pesan kesannya untuk rekan-rekan relawan KRI apa? Monggo. Pesan-pesan kata-kata. Pesan-pesannya untuk saya yang sudah lama juga bergabung di relawan KRI itu. Jadi saya merasakan sendiri relawan KRI itu saya atau kita sudah bisa artinya berbuat baik, tetapi ada wadahnya karena teman-teman kita banyak dan saya sangat
salut dan merasa bangga. Ya. Jadi penterjemahan arti kata salut dan bangga tadi, saya harus benar-benar ikut memiliki organisasi komunitas relawan independen ini. Itu wujud salut dan bangga saya. Kemudian bagaimana artinya ikut memiliki itu, yaitu saya harus bisa mendorong yang muda-muda, mendorong yang muda-muda, kemudian anggota-anggota yang baru untuk tetap bisa bergabung di komunitas relawan independen ini dengan semangat, dengan semangat. Artinya di KRI ini kita banyak teman, banyak latar belakang, kita banyak bisa belajar. Nanti artinya yang belum bisa belajar mengenai rescue bisa belajar rescue, yang pengen hobinya di pendakian gunung kita bisa belajar di situ. Kemudian yang hobi untuk penghijauan kita bisa belajar penghijauan di situ. Kemudian yang hobinya yaitu sosial kemasyarakatan, mungkin dari latar belakangnya di sipil bisa membangun rumah, kita bisa menerapkannya di kegiatan bedah rumah. Kemudian ada lagi donor darah. Jadi di situ ternyata di KRI itu lengkap sekali, ya, sangat lengkap sekali. Mantap, Dan juga teman-teman itu semuanya baik menurut saya. Usianya tua muda semuanya baik. Jadi saya hanya bisa memberikan 3 kata, yaitu semoga KRI itu guyub rukun harmonis. Amin. Guyub rukun harmonis. Dengan guyub rukun harmonis itu kita bisa bersatu, kemudian rukun untuk terus berbuat baik, menolong sesama. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih sekali untuk KRI official. Mudah-mudahan nanti kelanjutannya berjalan lancar, sukses dan lancar. Amin. Terima kasih semua, Bapak-bapak. Sami-sami. Terima kasih. Martu duun. Silakan berkunjung ke Instagram Komunitas Relawan Independen atau Facebook Komunitas Relawan Independen. Ikuti terus KRI Official dan nantikan video-video selanjutnya. Relawan siap, KRI Jaya.